Halo kawan-kawan semuanya, selamat datang kembali di channel Aprinaleko. Kali ini kita akan membahas tentang PCIe. PCIe atau PCIe ini adalah hal yang banyak sekali ditanyakan, terutama bagi yang ingin merakit PC atau mau upgrade begitu ya. Pertanyaan yang sering timbul yaitu apa perbedaan PCIe 3 dan 4, itu terutama ya, bagaimana perbedaan performanya, dan apakah boleh memasang perangkat PCIe 4 ke 3 atau sebaliknya begitu ya. Misal pertanyaannya, apakah boleh memasang RTX 4000 atau Ryzen 5000 series ke motherboard PCIe 3, contohnya B450M yang berada di belakang saya? Jawabannya ya bisa. Sebelum kita lihat bagaimana perbedaannya, mari kita kenali dulu apa sih PCIe itu. PCIe adalah kependekan dari Peripheral Component Interconnect Express, atau bahasa Indonesianya interkoneksi komponen peripheral secara cepat. Ada suatu antarsambungan atau keterhubungan. Ibaratnya PCIe ini adalah jalan yang menghubungkan perangkat-perangkat tadi. Misalnya VGA, M.2 SSD, sound card, sampai adapter lainnya. PCIe ini memiliki jalur atau LAN yang jumlahnya 1 buah untuk PCIe X1, 8 untuk PCIe X8, dan seterusnya 16 jalur atau 16 LAN pada PCIe X16. Nah, PCIe X16 ini adalah yang paling sering kita gunakan untuk VGA card. Kecepatan PCIe berjalan pada masing-masing LAN. X2 berarti 2 kali lebih cepat karena ada 2 LAN. X8 8 kali, X16 16 kali lebih cepat karena jalan di 16 LAN sekaligus. Kemudian kecepatannya atau bandwidth-nya itu memiliki satuan GTS, GT per S, atau Giga Transfer per Second. Saat ini PCIe sudah sampai ke PCIe 5 ya, atau mungkin sudah PCIe 6 sekarang. Sebagai perbandingan, kecepatan PCIe 3 per LAN-nya kasarnya 1 Gbps. Maka pada PCIe 3 X4 kecepatannya adalah 3,94 Gbps atau hampir 4 Gbps. Pada X16 itu adalah 15,8 Gbps atau hampir 16 Gbps. PCIe 4 itu kelipatannya, dan PCIe 5 kelipatannya lagi. PCIe yang dipakai untuk M2 itu adalah PCIe X4. Maka jika PCIe-nya adalah Gen 3 atau NVMe Gen 3, maka kecepatan maksimalnya adalah 4 Gbps. Sedangkan kecepatan maksimal slot M2 PCIe yang Gen 4 adalah 7,8 Gbps atau 8 Gbps ya. Masuk akal ya, karena NVMe Gen 3 itu kecepatan maksimalnya yang berada di pasaran sekarang adalah 3,5 Gbps ya, atau 3500 Mbps. Sedangkan NVMe Gen 4 itu maksimal sekarang yang ada 7000 atau 7100 atau 7200 Mbps ya. Nah, sekarang misalnya jika kita menancapkan NVMe PCIe Gen 4 ke motherboard dengan PCIe Gen 3, maka itu bandwidth atau kecepatannya bakalan terpangkas ya. Misalnya Samsung 990 Pro dengan kecepatan 7000 MB per second lebih ya. Maka jika dipasang di PCIe Gen 3 X4, ya kecepatannya terpangkas ya ke 3500 Mbps atau maksimal 4000 Mbps saja. Sekarang kita ke VGA. Umumnya VGA ini ditancap ke PCIe X16 atau PCIe X8 ya. PCIe X16 Gen 3 itu total bandwidth-nya 15,8 Gbps, sementara X16 Gen 4 total bandwidth-nya 31,5 Gbps. How on earth? VGA mana di muka bumi ini yang mengolah grafis sampai 32 Gbps beratnya, kecepatannya setiap detiknya? Berapa betul besar data yang diolah, ditransfer antara GPU, VRAM-nya, ke mobo lagi, ke prosesor? Hampir nggak kelihatan ya. Beda halnya dengan storage, yaitu NVMe tadi ya, itu kan jelas berapa besar data yang di-copy, dipindahkan, di-write, atau di-read gitu ya. Itu kan jelas berapa giganya. Maka disinilah kelihatan jelas perbedaan speed atau bandwidth dari PCIe Gen 3 ataupun Gen 4. Ke VGA belum terlalu kelihatan ya. Jadi kesimpulannya, jika Anda punya mobo PCIe Gen 3 dan ingin menanam RX 7900 XTX atau RTX 4090 atau mungkin RX 7600 XT atau prosesor Ryzen 5900X yang PCIe Gen 4 kedua-duanya ya, dipasang ke mobo PCIe Gen 3 silahkan ya. Tidak masalah. Tapi apakah ada suatu pekerjaan lain yang memakai CPU dan GPU yang benar-benar demand terhadap kecepatan 32 Gbps tadi?
Menurut Bang Linus, total bandwidth dari total LAN yang ada itu bakal terbagi nantinya. Jadi kalau misalnya peripheral atau hardware yang dipasang ke motherboard itu banyak sekali, maka disinilah kelihatan bedanya performa maupun kapasitas dari PCIe Gen 4 maupun Gen 5, Gen 6 yang bandwidth-nya jauh lebih besar. Nah, saya sebagai kang modif PC yang sedikit hobi bermain game, tentunya tidak butuh lah ya hardware sebanyak itu dipasang sebanyak itu, jadi PCIe Gen 3 no problem. Nah, bagi Anda yang lebih expert, lebih senior, lebih kaisar, lebih berpengalaman di bidang per-PC-an, silakan tuliskan komentarnya jika ada saya terdapat kesalahan dalam penyampaian tadi, ataupun ada yang mau ditambahkan atau dikoreksi. Curahan ilmu dari suhu semua sangat ditunggu di sini. Jadi sekian saja, semoga sudah menjawab pertanyaan teman-teman semua tentang PCIe Gen 3 atau Gen 4. Share ke temannya yang membutuhkan, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan cek juga link di deskripsi ya. Akhir kata, terima kasih banyak sudah menonton, saya pamit dulu. Sampai berjumpa lagi di konten selanjutnya.